Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun saat ini berada. Saya kira percaya sidang jemaat Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Kita masuk dalam renungan kita. Kita persiapkan hati kita. Namun sebelumnya kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 10. Demikian perikopnya pedoman-pedoman hikmat. Demikian firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan saat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nasihat bagi pemuda-pemudi: bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuh, karena kemudahan dan fajar hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bijak dalam ketidakpastian hidup. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, dalam hidup manusia penuh dengan ketidakpastian, kita suka memprediksi kejadian besok, dan bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hal yang menyenangkan dan yang buruk sama-sama berpeluang bisa terjadi dalam kehidupan kita untuk hari esok. Pendeknya, di dunia ini tak ada yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri. Saudara yang terkasih,
Lalu pertanyaan yang perlu direnungkan dan kita renungkan bersama, bagaimana kita menyikapi ketidakpastian hidup ini? Nas hari ini mengajarkan bahwa, renungan hari ini mengajarkan bahwa hidup dalam ketidakpastian ada risikonya, tetapi juga menyimpan kesempatan. Dengan begitu sidang jemaat Tuhan, antara dua tarikan ini, kita perlu mempersiapkan kehidupan yang bijaksana yang lebih baik lagi. Pengkhotbah mengatakan, lemparkanlah rotimu ke air. Ini menggambarkan sidang jemaat Tuhan bahwa hidup ini merupakan sebuah kesempatan, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan baik dan bijak. Ketidakpastian hidup dalam hidup jangan sampai disikapi dengan cara bodoh, yaitu hanya menunggu dan berpangku tangan. Sidang jemaat Tuhan, pengkhotbah menganjurkan agar kita mengorbankan semangat dan kepercayaan untuk menghadapi ketidakpastian dengan iman bersama Tuhan. Ketidakpastian di dalam hidup akan membawa kita ke dalam keterpurukan. Ketidakpastian di dalam hidup akan membawa kita ke dalam jurang maut, ke dalam jurang dosa. Maka itu datang kepada Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Pengkhotbah juga menasihati kita agar tidak menunggu kondisi sampai sempurna. Jangan menunggu masalah reda baru kita menyongsong masa depan yang tidak pasti. Sebaliknya sidang jemaat Tuhan, kita dianjurkan untuk mempersiapkan masa depan atau menabung dan bekerja walau situasi tidak menentu. Ini adalah sikap yang bijak dalam menghadapi misteri kehidupan. Artinya sidang jemaat Tuhan, kita perlu persiapan, perencanaan ke depan, apa yang akan kita lakukan. Sedang seperti negara ada anggaran, rencana belanja dalam 1 tahun. Dan kita pun harus ada rencana sidang jemaat Tuhan, agar kita tidak hidup dalam ketidakpastian. Seorang terkasih, nasihat pengkhotbah di atas berlaku bagi kita semua dalam segala aspek hidup. Berlaku kepada semua, artinya berlaku kepada orang kaya, orang miskin, siapapun, raja, presiden, berlaku. Ini adalah nasihat yang sangat berarti dari pengkhotbah. Ketika diperhadapkan pada kekhawatiran terhadap masa depan, kita diminta agar mempersiapkannya dengan bijak sesuai dengan firman dan tuntunan daripada Tuhan Allah. Demikian juga dalam hal relasi kita dengan Tuhan. Kita harus senantiasa membaca Alkitab dan tetap melayani sekalipun kondisi tak sempurna. Kita jangan tidak ada alasan, aduh hujan. Tidak. Tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan. Dalam kita memuji Tuhan, dalam kita beribadah, kita tidak boleh mencari alasan apapun, sidang jemaat Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita, pergunakan dengan baik. Sidang jemaat Tuhan, keputusan ini penting untuk pertumbuhan rohani kita. Walaupun hidup kita dipenuhi ketidakpastian, kita mau menghadapinya dengan hati yang bijak, sidang jemaat Tuhan, bersama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, berikan hati yang bijaksana, biar Tuhan memberikan kita hikmat agar ketidakpastian dalam hidup terhindar daripada kita. Dan Tuhan, kalau kita melandaskan semuanya kehidupan kita dalam Tuhan, kepastian pasti akan kita dapatkan di dalam Tuhan. Yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan, di dunia ini tidak ada yang pasti, tetapi di dalam Tuhan ada pasti, kepastian. Mari serahkan hidup kepada Tuhan, minta Dia membimbing kita agar kepastian hidup akan kita peroleh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami ketidakpastian dalam hidup akan kami peroleh kalau kami menyimpang daripada jalan Tuhan. Karena itu kami mau kepada Tuhan membimbing kami, mengarahkan kami, mampukan kami agar kami terus berkepastian kepastian di dalam Tuhan. Ini adalah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
Tuhan, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri.